Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Tersangka narkoba jaringan internasional ditangkap polisi dengan barang bukti sabu-sabu 135 kg. BNN Kalsel membekuk kurir narkoba dan menyita sabu-sabu seberat 8 kg. Diduga akibat korsleting, 2 rumah di Kabupaten Tapin terbakar. Tiga tersangka narkoba jaringan internasional ditangkap polisi dengan barang bukti sabu-sabu seberat 135 kg. Inilah ES, BN, dan AM, tersangka narkoba jaringan internasional yang diduga memasok sabu-sabu seberat 135 kg melalui jalur Kalimantan Timur, Kalimantan Utara hingga ke Kalimantan Selatan. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, kasus narkoba ini bisa diungkap setelah penyelidikan selama 2 bulan. Menurutnya ketiga tersangka ditangkap di kawasan Mahatkasan Gatot Subroto Banjarmasin Timur pada Jumat 11 Juni 2021 lalu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 41 kg. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan lagi sabu-sabu seberat 94 kg yang terbungkus dalam 30 karung beras di salah satu gudang kawasan Liang Anggang, Banjarbaru. Tanggal 26 atau 27 sampai tanggal 10 sampai 11. Ini sejumlah 100 kg trip kedua. Nah, kita berhasil menangkap trip ketiga karena sudah dipantau, sudah diincar, sudah di-mapping. Ternyata penangkapannya berawal dari laporan masyarakat yang memang barang ini dari dari Kalteng menuju Kalsel menggunakan klotok, yaitu tertangkapnya di jembatan Was di Benua Anyar, di jembatan Tambatan Wasaka yang ada makam Aulia, makam Sultan di situ. Jadi dikemas dalam bentuk karung beras 15 kg. Itu ada 2 ke 3 paket sabu-sabu. Ketiga tersangka akan dikenai pasal berlapis Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam kesempatan ini, Polresta Banjarmasin juga menggelar kasus ganja kering seberat 528,67 gram dengan satu tersangka berinisial HM yang ditangkap pada beberapa waktu lalu. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arahman melaporkan. Badan Narkotika Nasional BNN Kalimantan Selatan Jumat lalu membekuk kurir narkoba. Dari tersangka, petugas menyita sabu-sabu seberat 8 kg. Inilah AS, tersangka kurir narkoba yang dibekuk oleh BNN Kalsel saat melintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin Timur pada Jumat lalu. Kepala BNN Kalsel Brigjen Pol Jackson Arison Lapolonga saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, awalnya petugas mendapati sabu-sabu seberat 5 kg di bawah jok motor tersangka. Setelah menggeledah rumah kontrakan tersangka, petugas kembali mendapati sabu-sabu seberat 3 kg yang disimpan di dalam karung beras. Dilihat dari kemasan tersebut terhadap seorang tersangka atas nama AS atau dikenal dengan alias Ian dengan barang bukti jenis sabu kurang lebih 8.000
200 sekian gram atau 8 kilo lebih akan diedarkan di wilayah kota Banjarmasin yang memang kami duga diambil dari satu tempat, tetapi tempat yang berasal barang tersebut ini yang masih kami dalami karena pada saat penyelidikan kami ini belum bisa kami pantau. Barang bukti narkoba yang disita dari tersangka diduga berasal dari jaringan internasional Malaysia yang masuk melalui Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Meski sudah pernah ditindak hingga disidang dan didenda akibat tipiring atau tindak pidana ringan, sejumlah juru parkir liar beraksi lagi. Kepala UTD Parkir Dinas Perhubungan Banjarmasin Hendra membenarkan ada sejumlah juru parkir liar yang kembali beraksi di minimarket yang seharusnya bebas dari pungutan parkir. Menurutnya juru parkir liar tersebut belakangan dilaporkan warga beraksi di minimarket kawasan Veteran dan di kawasan Ahmad Yani. Pihaknya telah berupaya menangkap kembali juru parkir liar tersebut namun belum membuahkan hasil karena saat hendak ditangkap mereka sudah tidak ada di lokasi. Itu di Palima, itu masih kucing-kucingan. Meskipun saat ini kita juga dibantu dengan rekan-rekan Wasdal, bukan hanya dari PT Parkir. Kita lakukan plotting terus di sana, kita lakukan pengawasan terus-menerus juga di sana. Itu sudah sering nggak ditangkap, Pak? Sudah sering tuh ketangkapnya, tapi balik lagi kekurangan kami memang membuat efek jerahnya seperti apa yang masih bingung. Karena mereka juga sudah pernah di sidang di pengadilan, kenakan denda waktu itu di pengadilan dibantu oleh rekan-rekan dari bidang penegakan perda di Satpol PP. Kita juga giat gabungan dengan rekan-rekan APH, baik itu Reskrim maupun Lantas, kita juga amankan, tapi ya seperti itu, kita masih kucing-kucingan di dua tempat. Hendra mengimbau agar warga segera melapor jika melihat juru parkir liar tersebut beraksi kembali. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tersangka narkoba jaringan internasional ditangkap polisi dengan barang bukti sabu-sabu 135 kg. BNN Kalsel membekuk kurir narkoba dan menyita sabu-sabu seberat 8 kg. Diduga akibat korsleting, 2 rumah di Kabupaten Tapin terbakar. Diduga akibat korsleting, 2 rumah di kawasan Rangda Malingkung, Kabupaten Tapin terbakar pada Senin malam. Warga di kawasan Rangda Malingkung, RT 02 Tapin Utara, Senin malam digegerkan dengan peristiwa kebakaran yang melanda di permukiman mereka. Kebakaran yang terjadi pada sekitar pukul 20 WITA tersebut menghanguskan 2 unit rumah berbahan kayu. 1 diantaranya terbakar 100%, sedangkan 1 rumah lainnya terbakar 20%. Saksi mata Helmiati mengatakan sebelum kebakaran, aliran listrik di sejumlah rumah kawasan setempat mengalami masalah, sehingga ia menduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting. Baju-baju yang belum. Ada kebakaran.
Tapi pian itu ada berarti kan ada orang selain pada pepeng keluar pian di rumah itu nah artinya kan ada orang di sekitar tuh kan ada. Cuma saban hari nang pepeng itu guring di sini aja ya saban hari. Oh, telah terjadi kebakaran di Jalan Rangda, RT 2, Kelurahan Rangda Melingkung, sekira pukul 20.30 WITA pada tanggal 14 Juni 2021. Adapun penyebab kebakaran tersebut adanya arus, diduga sementara adanya arus pendek. Besar kemungkinan karena dari sore tadi adanya turun naik tegangan petase. Kemudian untuk taksiran kerugian diperkirakan 30 juta karena rumah dari kayu yang sudah lama, sudah rapuh lah bahasanya kan. Berarti berapa rumah, Bang? Untuk sementara masih satu buah rumah yang ditempati oleh saudara Novi Rizky Rahmatullah alias Pepeng bin Nasrullah. Untuk korban sementara sendirian di rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian belum dihitung. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Sampah menumpuk di tepi Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, Alalak, Kabupaten Barito Kuala Batola. Akibat banyak warga yang membuang sampah di jalan tersebut. Beginilah kondisi sampah yang menumpuk di tepi Jalan Trans Kalimantan, Desa Sungai Lumbah, Alalak, Kabupaten Batola. Sampah rumah tangga tersebut menumpuk karena sejak beberapa bulan lalu, warga sekitar membuangnya di tepi jalan ini. Karena bukan tempat pembuangan sampah atau TPS, petugas kebersihan pun tidak mengangkutnya sehingga kini sampah menumpuk dan mengganggu kenyamanan. Untuk tempat sampah yang di muka Batola Residen sebenarnya bukan tempat sampah resmi, sehingga tempat Batola Residen sebenarnya tempat pembuangan sampahnya harusnya ke muka SMP Alalak. Saya berharap kepada pengembang bisa memberikan arahan kepada warganya untuk bisa menempatkan pembuangan sampah sesuai yang tersedia sehingga kami bisa melakukan pengangkutan terjadwal secara resmi, secara rutin. Warga Desa Sungai Lumbah diimbau tidak lagi membuang sampah di tepi jalan, melainkan harus di TPS. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Pemungutan suara ulang PSU Pilgub Kalsel di Kabupaten Tapin, pasangan Birin Muhyiddin unggul dari pasangan Denny Defriadi. Berdasarkan penetapan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum KPU setempat. KPU Kabupaten Tapin minggu lalu menggelar rapat pleno terbuka penetapan hasil rekapitulasi PSU Pilgub Kalsel. Rekapitulasi suara disaksikan langsung oleh Bawaslu dan saksi dari paslon nomor urut 01 Sahbirin Muhyiddin. Sedangkan saksi dari paslon 02 Denny Defriadi tidak hadir. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara, KPU Tapin menetapkan pasangan Sahbirin Muhyiddin lebih unggul dengan perolehan suara 15.441. Sedangkan pasangan Denny Defriadi memperoleh 1.757 suara. Ketua KPU Tapin, Heni Hendrianti mengatakan hasil rekapitulasi PSU Pilgub Kalsel sah dan telah dilakukan sesuai aturan, meskipun tidak dihadiri dan ditandatangani oleh saksi dari paslon nomor urut 02. Kecamatan Binuang di 24 TPS berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Jadi hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Binuang itu bisa diterima oleh paslon 01 dan Bawaslu PPK.
Untuk 02 gimana, Bu? Untuk 02 pada saat ini tidak berhadir. Setelah kami hubungi sebanyak 2 kali melalui telepon, mereka mengatakan tidak bisa berhadir karena tidak mendapat mandat dari tim pemenangan H2D Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian untuk memulai acara kedua pada saat sidang kami hubungi kembali dan tetap dengan jawaban tidak bisa berhadir dan menerima saja apa yang menjadi hasil dari rekapitulasi pada hari ini. Dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Tapi secara aturan ini sah, Pak? Sah, prosesnya sah dilakukan terbuka dan tanpa ada keberatan dari peserta baik dari Bawaslu maupun dari saksi yang hadir. Nah, kita pantau prosesnya dan semuanya sesuai dengan perolehan suara yang dilakukan pemungutan dan penghitungan di tanggal 9 Juni 2021 dan telah dilakukan rekapitulasi berjenjang di tingkat TPK Kecamatan Binuang dan sekarang teman-teman melakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Surat suara yang telah direkapitulasi oleh KPU Kabupaten Tapin selanjutnya akan diserahkan kepada KPU Kalsel. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tersangka narkoba jaringan internasional ditangkap polisi dengan barang bukti sabu-sabu 135 kg. BNN Kalsel membekuk kurir narkoba dan menyita sabu-sabu seberat 8 kg. Diduga akibat korsleting, 2 rumah di Kabupaten Tapin terbakar. ...1.061 peserta mendaftar sebagai calon mahasiswa baru jalur mandiri di Universitas Lambung Mangkurat, ULM Banjarmasin. Pendaftaran calon mahasiswa baru jalur mandiri di ULM Banjarmasin dibuka sejak tanggal 2 Juni lalu. Hingga kini peserta yang sudah mendaftar berjumlah 1.061 orang. Pendaftaran mahasiswa baru jalur mandiri di ULM dibagi 3 kelompok, yaitu bidang saintek, soshum, dan campuran. Sedangkan jalur pendaftaran dibagi 4, yakni reguler, KIP perkuliahan, hafiz, dan jalur disabilitas. Penutupan pendaftaran calon mahasiswa baru jalur mandiri di ULM dijadwalkan pada tanggal 17 Juni mendatang. Mendaftar itu kami juga mendapatkan data, ada yang mereka dari jalur reguler, ya, itu berjumlah ada 817 orang. Kemudian yang mendaftar melalui KIP kuliah itu ada 228 orang. Lalu kami juga menyediakan jalur hafiz Quran. Alhamdulillah sekarang sudah ada 4 orang yang mendaftar dan juga kami mengakomodir mereka yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Ini sudah terdaftar ada 12 orang. Nah, ini adalah data yang bisa kami laporkan. Terhitung kemarin itu pada tanggal 13 Juni pada jam 18 sore. Untuk nanti Pak ujiannya dan pengumumannya nanti tanggal berapa Pak? Ya. Jadi untuk pelaksanaan ujian insya Allah akan dilakukan itu pada tanggal 2 Juli ya. Masih ada beberapa sekitar setengah bulan lagi lah. Tes calon mahasiswa baru akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli mendatang. Para peserta yang sudah mendaftar diimbau untuk mempersiapkan diri. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Kita dorong misalnya
Agar pengelolaan air limbah atau PAL di Kota Banjarmasin dapat berjalan maksimal, panitia khusus Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat membahas rancangan peraturan daerah Raperda PAL. Pembahasan Raperda PAL oleh Pansus DPRD Banjarmasin berlangsung pada minggu lalu diikuti sejumlah jajaran SKPD dan perwakilan perusahaan daerah pengelolaan air limbah. Pembahasan Raperda PAL dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi dan agar pengelolaan air limbah dapat berjalan maksimal. Ketua Pansus DPRD Banjarmasin Sukrowardi mengatakan, Raperda PAL mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang BUMD sehingga perlu disesuaikan. Pertanyaan-pertanyaan kami di legislatif supaya peraturan ini benar-benar membuat survei bagi sebuah kelembagaan perusahaan daerah yang kami tidak ingin didorong hanya untuk penyitaan modal, tapi regulasi maupun internal sendiri yang menjadi potensi tidak tergarap. Misalnya contoh, misalnya di LH itu kan ada program limbah insinerator itu jadi potensi kan. Habis itu di perkantoran, seluruh perkantoran baik itu swasta maupun negeri bisa menjadi potensi untuk diolah limbahnya itu. Nah yang kedua, perda kita juga mempertajam bahwa di dalam perda limbah itu ada jaringan perumahan yang diwajibkan untuk mengolah jaringan limbah. Ini yang menjadi stressing kami dalam pertemuan kedua ini. Sukrowardi berharap melalui Perda PAL, pengelolaan air limbah di Kota Banjarmasin dapat berjalan maksimal. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Memperingati Hari Donor Darah Sedunia, pemerintah Kabupaten Tapin mengimbau warga agar mendonorkan darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang memerlukannya. Dalam rangka memperingati Hari Donor Darah Sedunia, Bupati Tapin M. Arifin Arpan ikut mendonorkan darahnya dalam kegiatan bakti sosial donor darah yang digelar oleh Palang Merah Indonesia PMI setempat pada minggu lalu. Arifin Arpan mengimbau semua jajarannya dan juga warga agar ikut mendonorkan darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang memerlukannya. Kami mengimbau mengajak kepada semua lapisan masyarakat yang sehat, utamanya yang sehat lah, kami garis bawahi yang sehat, agar bisa memberikan atau menyumbangkan darahnya kepada Palang Merah Kabupaten Tapin, supaya bagi warga masyarakat kita yang lagi memerlukan. Sementara ini kan banyak yang memerlukan darah untuk kepentingan tambah darah bagi yang memerlukan. Nah, mudah-mudahan kita tidak, kalau isinya disumbang darahnya, tidak mencari kemana-mana lagi. Jadi bisa di dalam daerah aja kita akan isinya memerlukan. Ketua PMI Tapin Dedi Arif Budiman mengatakan, pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia ini puluhan karyawan dari sejumlah perusahaan juga ikut mendonorkan darah, sehingga kini persediaan darah di PMI Tapin bisa memenuhi kebutuhan dari sejumlah rumah sakit. Hari ini karena memang sesuai dengan jadwal, karena hari ini dijadwalkan ada 2 perusahaan yang ikut mendonorkan darahnya, karena kebetulan dengan adanya kegiatan Hari Donor Darah Sedunia ini, jadi satu perusahaan itu ada 10 orang yang akan mendonorkan darah. Otomatis kan artinya karena 2 perusahaan totalnya ada 20 kantong darah hari ini, dan mudah-mudahan 20 kantong darah itu bisa tercapai. Meski masih di tengah situasi pandemi COVID-19, warga Kabupaten Tapin juga diimbau tidak perlu takut mendonorkan darah karena kegiatan donor darah dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan.
tersangka narkoba jaringan internasional ditangkap polisi dengan barang bukti sabu-sabu 135 kg. BNN Kalsel membekuk kurir narkoba dan menyita sabu-sabu seberat 8 kg. Diduga akibat korsleting, 2 rumah di Kabupaten Tapin terbakar. Tiga tersangka narkoba jaringan internasional ditangkap polisi dengan barang bukti sabu-sabu seberat 135 kg. Inilah ES, BN, dan AM, tersangka narkoba jaringan internasional yang diduga memasok sabu-sabu seberat 135 kg melalui jalur Kalimantan Timur, Kalimantan Utara hingga ke Kalimantan Selatan. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rahmat Hendrawan saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, kasus narkoba ini bisa diungkap setelah penyelidikan selama 2 bulan. Menurutnya ketiga tersangka ditangkap di kawasan Mahatkasan, Gatot Subroto, Banjarmasin Timur pada Jumat 11 Juni 2021 lalu dengan barang bukti sabu-sabu seberat 41 kg. Setelah penyelidikan lebih lanjut, polisi menemukan lagi sabu-sabu seberat 94 kg yang terbungkus dalam 30 karung beras di salah satu gudang kawasan Liang Anggang, Banjarbaru. Tanggal 26 atau 27 sampai tanggal 10 sampai 11. Ini sejumlah 100 kg trip kedua. Nah, kita berhasil menangkap trip ketiga karena sudah dipantau, sudah diincar, sudah di-mapping. Ternyata penangkapannya berawal dari laporan masyarakat yang memang barang ini dari dari Kalteng menuju Kalsel menggunakan klotok, yaitu tertangkapnya di jembatan Was di Benua Anyar, di jembatan Tambatan Wasaka yang ada makam Aulia, makam Sultan situ. Jadi dikemas dalam bentuk karung beras 15 kg. Itu ada 2 dan 3 paket sabu-sabu. Ketiga tersangka akan dikenai pasal berlapis Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam kesempatan ini, Polresta Banjarmasin juga menggelar kasus ganja kering seberat 528,67 gram dengan satu tersangka berinisial HM yang ditangkap pada beberapa waktu lalu. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Badan Narkotika Nasional BNN Kalimantan Selatan Jumat lalu membekuk kurir narkoba. Dari tersangka, petugas menyita sabu-sabu seberat 8 kg. Inilah AS, tersangka kurir narkoba yang dibekuk oleh BNN Kalsel saat melintas di kawasan Ahmad Yani kilometer 5 Banjarmasin Timur pada Jumat lalu. Kepala BNN Kalsel Brigjen Pol Jackson Arison Lapolonga saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, awalnya petugas mendapati sabu-sabu seberat 5 kg di bawah jok motor tersangka. Setelah menggeledah rumah kontrakan tersangka, petugas kembali mendapati sabu-sabu seberat 3 kg yang disimpan di dalam karung beras. Dilihat dari kemasan tersebut terhadap seorang tersangka atas nama AS atau dikenal dengan alias Ian dengan barang bukti jenis sabu kurang lebih 8.200 sekian gram atau 8 kilo lebih akan diedarkan di wilayah kota Banjarmasin yang memang kami duga diambil dari satu tempat. Tetapi tempat yang
berasal barang tersebut, ini yang masih kami dalami, karena pada saat penyelidikan kami ini belum bisa kami pantau. Barang bukti narkoba yang disita dari tersangka diduga berasal dari jaringan internasional Malaysia yang masuk melalui Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arrahman melaporkan. Meski sudah pernah ditindak hingga disidang dan didenda akibat tipiring atau tindak pidana ringan, sejumlah juru parkir liar beraksi lagi. Kepala UTD Parkir Dinas Perhubungan Banjarmasin Hendra membenarkan ada sejumlah juru parkir liar yang kembali beraksi di minimarket yang seharusnya bebas dari pungutan parkir. Menurutnya juru parkir liar tersebut belakangan dilaporkan warga beraksi di minimarket kawasan Veteran dan di kawasan Ahmad Yani. Pihaknya telah berupaya menangkap kembali juru parkir liar tersebut namun belum membuahkan hasil karena saat hendak ditangkap mereka sudah tidak ada di lokasi. Itu di Palima, itu masih kucing-kucingan. Meskipun saat ini kita juga dibantu dengan rekan-rekan Wasdal, bukan hanya dari PT Parkir. Kita lakukan plotting terus di sana, kita lakukan pengawasan terus-menerus juga di sana. Itu sudah sering nggak ditangkap, Pak? Sudah sering tuh ketangkapnya, tapi balik lagi kekurangan kami memang membuat efek jerahnya seperti apa yang masih bingung. Karena mereka juga sudah pernah disidang di pengadilan, kenakan denda waktu itu di pengadilan, dibantu oleh rekan-rekan dari bidang penegakan perda di Satpol PP. Kita juga giat gabungan dengan rekan-rekan APH, baik itu Reskrim maupun Lantas, kita juga amankan, tapi ya seperti itu, kita masih kucing-kucingan di dua tempat. Hendra mengimbau agar warga segera melapor jika melihat juru parkir liar tersebut beraksi kembali. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.